Selamat pagi, shalom. Shalom, mana ini suaranya? Sepertinya nggak ada orang ya. Shalom. Baru 5 orang ini. Shalom. 10 orang. Tambah lagi. Shalom. 50 sekarang. Udah ada ya 50 ini ya. Ada 50? Ada 50 ya. Puji Tuhan. Sudah lama kita tidak bertemu. Setelah pandemi sungguh luar biasa ya. Kita karena kasih dan anugerah Tuhan kita boleh bertemu kembali ya Pak ya. Pak saya lupa namanya Bapak. Dari mana Riau apa mana ya kalau nggak salah ya. Kita ketemu lagi ya sudah berapa tahun ya. Puji Tuhan. Kasih anugerah-Mu Tuhan yang mempertemukan kami semuanya di tempat ini. Untuk apa ya? Untuk kongko-kongko atau untuk apa? Untuk berdoa. Iya, untuk apa Pak kesini datang? Ya? Memuji Tuhan. Puji Tuhan. Ibu datang ke sini jauh-jauh sendiri ya Bu? Untuk apa datang? Untuk apa datang ke sini Bu? Menyembah Tuhan ya. Iya puji Tuhan. Kita semua rindu untuk memuji Tuhan. Yang sungguh mengasihi kita semuanya. Dialah Allah tempat perlindungan kita semuanya. Amin. Amin. Ya boleh saya undang untuk bangkit berdoa. Oh ya sebelumnya saya ingatkan handphone. Coba tolong dilihat dulu apakah sudah di silent. Supaya nanti pada saat kita memuji Tuhan. Jangan ada tulalit jadinya tidak mengganggu ya. Coba ditengok sebentar. Ya, apalagi lagi menyembah, nanti bunyi jeng kan mengganggu ya. Kita berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan kita, kekasih jiwa kita, amin. Yuk, saya undang untuk bangkit berdiri boleh? Yuk, bertemu di dalam kasih Tuhan dan di dalam anugerahnya. Boleh saya undang untuk maju ke depan, yang duduk di belakang. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan oh saudaraku, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Coba yang sebelah kanan saya. Bertemu dalam yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri saya bertemu. Berkumpul dalam anugerah. Bersuka cita semua. Di dalam. Oh saudaraku dan saudariku. Saudaraku dan saudariku. Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah. Oh saudaraku dan saudariku. Saudaraku dan saudariku. Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan sekali lagi, mari bersuka cita semua. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mau bersuka cita dan bersorak-sorai bagimu ya Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya Allah yang mengasihi kami tanpa syarat. Mari kita hening sejenak. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Benar Bapa, hanya Engkau yang mengasihi kami apa adanya Bapa. Kalau kami boleh berkumpul pada pagi hari ini,
ke tempat ini. Engkau yang menganugerahkan nafas kehidupan kepada kami Bapa. Itu karena semata-mata kasih dan anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti di kehidupan kami. Bapa, pimpinlah persekutuan kami ini dan bertahtalah atas puji-pujian kami. Agar kami dengan segenap hati boleh memuji-muji Engkau, memuliakan nama-Mu, serta bermazmur bagi Allah perlindungan kami. Dia Allah yang hidup, Dia Allah penembus kami, perisai dan perlindungan kami. Inilah pujian kami ya Tuhan. Kami boleh ada sebagai kami ada, dan kami boleh memuji Engkau selagi kami hidup. Tuhan, dengarkanlah pujian dan doa kami. Sebab inilah kerinduan kami sebagai anak-anak yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami hendak bernyanyi bagi ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku.
bersyukur kepada Allah yang terima kasih Tuhan. Hanya ungkapan terima kasih kami ungkapkan kepadamu. Ketika kami lemah, Engkau yang kuatkan. Ketika kami tidak berdaya, Engkau beri pengharapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk kasih setiamu Tuhan di dalam keluarga kami, atas gereja kami, untuk bangsa dan negeri ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, atas semua berkat-berkat yang Engkau berikan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesehatan dan berkat yang Kau berikan kepada kami sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah hadirkan bersama-sama kami di sini, umat-Mu yang kami kasihi. Oma, Opa, Bapak, Ibu, berkatilah dengan sukacita, damai sejahtera ya Tuhan, selalu ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan, buat segala yang terjadi dalam hidup kami, buat anugerah kasih-Mu bagi kami. Engkau adalah jaminan hidup kami Tuhan. Amin. Kau jadikan hidup kami lebih berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk nafas kehidupan yang masih diberikan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan. Untuk karya-karya yang Engkau beri kepada kami. Untuk kami boleh melayani sesama. Sekecil apapun. Kebaikan-kebaikan yang boleh kami terima daripada-Mu. Dan boleh kami limpahkan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak Bapa, kebaikan-Mu yang tak terhitung. Tetapi kami sungguh percaya Engkau lebih tahu apa yang ada di dalam hati kami. Setiap kerinduan dari hati kami untuk bersyukur dan bersyukur Bapa.
Karena Allah kami sungguh Allah yang hidup, Allah yang mengasihi, Allah yang tempat perlindungan kami. Dengan segenap hati kembali kami serahkan ke dalam-Mu Tuhan. Untuk kami boleh menyembah Engkau. Ajar kami untuk menyembah, ajar kami untuk bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau sekarang dan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Silakan duduk. Kami undang kepada saudara-saudari untuk memberitakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu ajaib. Kasih Tuhan yang luar biasa. Boleh saya undang satu barangkali? Boleh silakan Ibu Yuberti. Ya. Kasih Tuhan itu begitu indah. Mari kita saksikan dengan penuh sorak-sorai. Singkat tetapi jelas bahwa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Kami akan bersharing. Ini kejadian sih sudah semasa saya masih anak-anak SD ya. Sudah mungkin 20 tahun lebih ya. Tapi saya sudah seringkan pada saat saya menjadi ketua kelompok SADR, tapi di sini saya belum. Itu rasanya ada terngiang di telinga saya, itu harus disaringkan. Pada pagi ini kami sharingkan kejadian yang saya pernah sakit telinga, itu ngocor air berhari-hari. Saya bawa ke dokter, kata dokter itu harus dioperasi 3 kali. Waduh saya takut, saya berdoa terus. Saya ada penyembuhan di Hotel Mulia yang itu pengkhotbahnya orang dari luar negeri dan tidak bisa berbahasa Indonesia. Tapi saya ingat dengan firman Tuhan, carilah dahulu maka kerajaan Allah makan semuanya akan ditambahkan. Saya niat itu kondisi lagi sakit, saya pergi ke Hotel Mulia, itu penuh semua. Saya duduk, saya kebagian di depan pintu percis. Tapi saya mikir pada Tuhan, walaupun saya di depan pintu atau di luar pagar, Tuhan melihat dan mendengar permohonan saya. Saya itu bahasanya juga saya nggak begitu mengerti kan ya. Tapi saya percaya kalau Tuhan niat saya ini meminta kesembuhan padanya. Dia bilang kan dengan firman yang tadi itu, dia bilang ada ininya ya bahasa Indonesia juga ditranslate. Dia bilang ada seorang ibu yang sakit telinganya yang akan dioperasi 3 kali. Wah, saya terkejut. Hari ini disembuhkan. Haleluya kata saya Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Saya begitu sampai saat ini kalau saya ingat juga masih terharu luar biasa kasih Tuhan pada saya. Lalu saya pulang dengan penuh hati yang penuh harapan. Sehari berkurang 2 hari, 17 hari itu hilang. Lalu saya pergi lagi ke dokter. Dokter bagaimana ini telinga saya sudah baik, nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa ini sembuh Bu katanya. Haleluya Tuhan, puji Tuhan kata saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa saya dan sharing saya hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan yang sudah menyembuhkan Ibu Yoberti. Dan saat ini Ibu Yoberti boleh menjadi saksi atas kebaikan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Ada lagi? Ya silakan Ibu. Dengan Ibu siapa Bu? Aku Ibu Linda. Shalom. Ke depan lagi ya aku ya. Tapi ini udah lama kasusnya. Berapa tahun yang lalu ya. Jadi itu anak aku yang kedua. Dari kecil itu dia mau belajar balet. Nih ceritanya. Bilang sama aku, mami aku mau belajar balet dong. Kebetulan mertuanya juga ikut nih. Waktu itu belum merit dia. Ya. Jadi dia belajar, grade yang paling rendah, naik tingkat ya. Akhirnya dia belajar untuk menjadi guru. Itu adanya tuh di Marlupi, Jakarta Selatan. Kita kan tinggalnya di Kelapa Gading. Jadi dia udah bilang, mami aku nanti hari ini hari Minggu
aku mesti ke sana, nggak boleh terlambat katanya. Ya kan, jadi hari Sabtunya aku survei tuh, karena kan tempatnya jauh. Aku takut nanti kalau kesalahan gimana kan. Aku survei tempatnya, oh iya jalannya sini nih, lewat tol apa ya gitu, Simatupang gitu loh, lewat situ kan jauh. Udah dong pagi-pagi, dia udah siap-siap nih, udah rambutnya udah dikonde, udah pakai baju balet, udah pakai rok balet ya kan. Aku jalan. Aku pikir sebentar lagi juga nyampe gitu kan ya. Tahu-tahu sampai di tol yang mana, loh kenapa kok ini rame-rame banget gitu loh. Itu mobil semuanya tuh ya berhenti di jalan tol. Saya kan bingung dong, ada apa ini? Terus saya tanya kiri kanan, waktu itu zaman itu Obama datang ke Indonesia. Mereka bilang, oh jalannya ditutup Bu, soalnya Obama mau lewat katanya. Loh terus gimana ini ya? Waktu itu waktunya tuh tinggal 20 menit. Aku bilang sama anakku, kamu telepon kamu punya ini, miss kamu. Bilangin kejadiannya seperti ini. Anakku telepon, Miss aku nih gak bisa lewat soalnya nanti tolnya ditutup karena Obama mau lewat. Terus missnya bilang apa? No excuse. Karena gurunya datang dari Inggris. Memang kalau balet itu ya, kalau ujian itu internasional itu gurunya kita datengin dari luar negeri. Jadi ya akhirnya nih ya nunggu lagi masih belum bisa juga. Coba telepon lagi. Aku bilang telepon lagi nggak bisa, kamu harus ikut tahun depan aja katanya. Terus uangnya hilang. Loh kan aku pikir setahun lagi dia belajar kan sayang. Tiap bulan kita kan harus bayar uang iuran kan. Akhirnya nih ya aku doa, anakku doa sampai waktunya tinggal 15 menit ya aku bilang udah deh Dev, namanya Devi ya, kamu turun aja deh. Jadi anakku juga udah kebingungan dengan konde begini, terus dia turun tahu nggak? Tuh di jalan tol itu pasti kan nggak ada gojek kan. Itu anak aku itu yang kedua itu ya nggak tahu jalan. Cuman karena dia juga bingung akhirnya dia turun. Kita cuma doa dalam hati Tuhan tolong gitu kan ya. Begitu dia sampai di bawah tiba-tiba orang teriak-teriak udah jalan gitu loh. Maksudnya udah mulai jalan gitu kan ya. Terus ya akhirnya Devi udah jalan naik lagi ke mobil. Ya terus ya mulai maksudnya masih padat akhirnya jadi longgar gitu kan ya. Aku ngebut sengebut-ngebutnya karena tidak boleh terlambat, ngebut karena untungnya kemarin itu aku sudah survei tempatnya. Jadi aku ngebut persis 5 menit sebelum mulai itu aku sampai. Puji Tuhan banget deh, aduh aku juga sampai deg-degan tahu nggak. Benar ini kejadian benar. Jadi waktu itu anak aku belum married, nah sekarang dia sudah married, itu mertuanya. Sudah punya anak 2 sekarang ini. Ya, terima kasih, selamat pagi. Ya. Terima kasih Ibu Linda. Apa yang terjadi atas kehidupan Ibu Yuberti maupun Ibu Linda, maupun kita semuanya yang hadir di sini. Semuanya baik, ya karena apa? Apa sih tujuannya? Ya Tuhan mau kita selalu bersyukur atas apapun yang kita alami. Ya karena apa? Karena rencana Tuhan lebih indah dari apa yang kita rencanakan di dalam hidup ini. Amin. Ya katakan semua yang terjadi di dalam hidup ini. Beri hariku selalu bersyukur.
mengerti Tuhan. Ajarku mengerti betapa kasih-Mu. Sekali lagi katakan, Bapa Surgawi. Bapa surgawi, ajarku mengerti betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, Buatku mengerti Tuhan. buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi, Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Dengan selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. karena rencanamu. Karena rencana-Mu indah bagiku. Puji nama Tuhan. Rencana indah sungguh. Rencana Tuhan sungguh indah. Amin. Amin. Tiada hari tanpa rasa syukur. Mari kita mau mengucap syukur. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menolong kita sebagai tempat perlindungan kita. Amin. Yo, saya ajak untuk bangkit berdiri, memuji Dia, memuji Tuhan kita. Bersyukur. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Ku bersyukur padamu, oh
banyak rintangan. Untuk selama-lamanya. Katakan bersama-sama, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang yang mengenalmu. Oh, haleluya. Engkau jalan kebenaran, Kau memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Puji nama Tuhan. Ya, silakan duduk sebentar. Kita hening sejenak. Sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Engkau memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Tetapi di dalam kehidupan ini Tuhan, seringkali kami katakan percaya, kami yakin akan Tuhan. Ketika persoalan datang menghadang, pencobaan, kami lupa kalau kami punya Engkau yang luar biasa. Bapa, inilah kelemahan kami. Kami sungguh tidak layak di hadapan-Mu. Biarlah pada saat ini Bapa, kami mau taruh semua kelemahan-kelemahan kami di kaki-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, ketika kami lemah. Biarlah kami boleh memandang Engkau saat ini. Kami mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu dengan seluruh pujian-pujian kami, dengan berhiaskan kekudusan. Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang mengampuni segala dosa dan kelemahan kami, dan Engkau yang telah menebus semuanya di kayu salib. Inilah kami Bapa, hanya Engkau Yesus yang kami mau sembah. Inilah sembah kami, layakan kami Bapa. Hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, Berhiaskan kekudusan, berhiaskan kekudusan, hadapan hadirat-Mu. di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, Ku nampak keagungan-Mu. ku nampak keagungan. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku
sambut Engkau dengan berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, dengan korban pujian. Hadirat-Mu Dengan korban pujian. korban masuk hadirat-Mu Berhiaskan kekudusan,
Terima kasih Tuhan Yesus. Shampantarada. Roh Kudus ada di dalam hati kami. Terima Roh kasih. Kudus yang lembut, yang manis, yang penuh cinta. Amen. Tinggallah bersama kami, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Shampantarada kecikatarada. Oh, shampantarada parada. Shamparada. Terima kasih Tuhan. Kedamaian yang Engkau berikan kepada kami melebihi apa yang diberikan dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh bersama-sama Engkau di dalam kemah-Mu. Siapakah yang boleh menumpang di dalam kemah-Mu Tuhan? Siapakah yang boleh diam di gunung-Mu yang kudus? Kalau bukan Engkau Tuhan yang melayakkan kami, anak-anak-Mu yang hadir di sini. Biarlah kami terus belajar, belajar dan belajar terus. Dan kami boleh memandang Engkau Tuhan. Karena Engkau ada di sebelah kanan kami. Maka kami tidak akan goyah. Hati kami boleh bersuka cita karena Engkau Tuhan. Dan jiwa kami bersorak-sorai. Bahkan tubuh kami akan diam dengan tentram. Sebab Allah penyelamat kami tidak membiarkan kami berada di dalam lembah kekelaman. Dan Allah penebus kami tidak menyerahkan kami untuk melihat kebinasaan. Melainkan Engkau yang memberitahukan jalan-jalan kehidupan kepada kami Tuhan. Sebab di hadapan-Mu ada sukacita. Dan di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Beritahukanlah isi hati-Mu Tuhan kepada kami. Jalan-jalan kehidupan mana yang harus kami tempuh sebagai anak yang layak di hadapan-Mu. Melalui hamba-Mu yang Kau kasihi Ibu Edith. Kami percaya Bapa, Kau sudah mengurapi anak-Mu ini dengan urapan yang baru. Dan kami boleh mendengar pada saat ini Tuhan. Roh Kudus mari bantu kami. Untuk kami boleh mendengarkan dengan segenap hati kami. Merenungkannya. Dan dengan hikmat-Mu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebab Allah kami yang memampukan kami Tuhan. Untuk menjadi luar biasa karena Engkau Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau. Engkau Allah yang kami sembah. Engkau Allah kami yang ajaib, Allah yang hebat. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Untuk selama-lamanya. Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sekali lagi katakan ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat Tuhan, bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau heran bagi kami Tuhan. Selamanya Kau hebat bagiku. Pujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Berikan sorak-sorai kemenangan
mengatakan bahwa Tuhan Allah penebus kita. Amin. Silakan duduk. Silakan Ibu Edith. Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Saudara, kita sehari ini berbicara mengenai siapakah sebetulnya kita ini. Apakah kita ini anak-anak Allah atau bukan? Kita baca di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi saudara, kalau saudara tidak dipimpin oleh Roh Allah, saudara bukan anak Allah. Dan padahal saudara, Roh Allah kalau ada di dalam diri kita, membuat kita mempunyai satu karakter yang baru. Satu karakter yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang yang dikuasai bukan oleh Roh Allah. Karakter baru ini akan membentuk kita menjadi manusia-manusia baru yang berbeda, sangat berbeda dengan apa yang pada waktu kita dilahirkan. Karena itu saudara, setiap orang yang hanya menyebutkan bahwa dia mengenal Tuhan, belum tentu menjadi anak Allah. Tapi harus terlihat dari karakternya, dari perbuatannya, apakah dia benar-benar menunjukkan bahwa Roh Allah ada di dalam dirinya. Dan ini tidak mudah. Karena sungguh-sungguh Roh Allah harus membentuk kita, menjadikan diri kita menjadi manusia-manusia yang baru. Artinya kalau dulu suka marah jadi sekarang sabar. Kalau dulu sering mengeluh kita sekarang bersukacita. Jadi semua kehidupan yang jelek itu semua terbuang semuanya. Dan kita mempunyai satu karakter yang baru. Itu kalau ada Roh Allah di dalam diri kita. Dan saudara, bagi kita yang ingin mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka Roh Allah itu harus ditunjukkan dalam karakter kita. Karena itu kalau perbuatan kita tidak seperti anak-anak Allah, berarti Roh Allah tidak ada di dalam diri kita. Biarpun saudara kita menyebutkan bahwa kita mengenal Allah, kita tahu siapa Yesus, kita mengenal Yesus. Tapi selama Roh Allah tidak ada di dalam diri kita, kita bukan anak-anak Allah. Jadi saudara, untuk bisa menunjukkan diri kita sebagai anak Allah, untuk menunjukkan bahwa kita kenal Tuhan, punya Allah yang menguasai Roh Allah, yang menguasai kita, Roh Allah yang ada di dalam diri kita, kita perlu menunjukkan satu karakter yang berbeda. Karakter yang sungguh-sungguh berbeda, bukan seperti karakter pada saat kita dilahirkan. Dan ini membentuk suatu kehidupan yang baru. Mungkin perubahan antara karakter yang lama dengan karakter yang baru menjadi sangat sulit saudara. Karena tidak gampang orang berubah dari yang lama menjadi yang baru. Tetapi kalau Roh Allah ada di dalam diri kita, maka saudara tahu perubahan-perubahan itu akan mudah terjadi. Karena Roh Allah lah yang bekerja di dalam diri kita. Nah ini saudara yang membuat kita harus mengerti bagaimana caranya supaya Roh Allah itu bekerja di dalam diri kita.
Mari kita baca di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi saudara, pada saat kita menerima Yesus, Roh Allah itu sebetulnya sudah ada di dalam diri kita, diberikan kepada kita. Tetapi masalahnya adalah apakah kita percaya atau tidak. Dan apakah kita mempergunakan Roh Allah yang ada di dalam diri kita ini untuk perkembangan kepribadian kita. Kalau itu dibiarkan begitu saja, maka Roh Allah tidak akan bekerja sama sekali. Dan kita tetap, biarpun sudah mengenal Yesus atau tapi mempunyai satu karakter baru, itu adalah sulit sekali. Sehingga kita tetap dikuasai oleh roh-roh lain yang bukan Roh Allah. Karena itu saudara, kita perlu memeriksa diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar dikuasai Roh Allah atau tidak? Jadi tergantung dari kita sendiri. Kita harus melihat bagaimana karakter kita. Kalau karakter saudara tidak baik, maka saudara harus tahu Roh Allah tidak ada di dalam diri saudara. Apakah kita dibentuk oleh Roh Allah itu atau tidak, tergantung dari kita saudara. Apakah kita mengizinkan diri kita diubah oleh Allah? Kalau kita tidak mengizinkan, kalau kita tidak mau dibentuk menjadi manusia baru, maka sulit Roh Allah untuk bekerja. Biarpun kita mempunyai Roh Allah di dalam diri kita, tetapi saudara harus tahu bahwa itu akan sulit dipergunakan. Dan lama-kelamaan Roh Allah itu akan menghilang begitu saja. Karena itu saudara, kita perlu memeriksa diri kita. Kalau kita menyebut kita mengenal Yesus, benar enggak sih? Apakah kita benar-benar mengenal Yesus dan benar-benar memasukkan Roh Allah ke dalam diri kita? Saudara bisa mengecek karakter saudara. Apakah sering marah? Apakah sering ngomel? Apakah sering mengeluh? Apakah sering kecewa? Berpikiran negatif? Ada banyak hal yang terjadi saudara kalau Roh Allah tidak bekerja di dalam diri kita. Biarpun kita menyebut diri kita mengenal Yesus. Dan inilah yang perlu dikhawatirkan, ditakutkan agar kita hidup benar-benar sesuai dengan kehendak Allah di dalam kehidupan ini. Yaitu membiarkan Roh Allah diam di dalam diri kita dan kita diam untuk melakukan apa yang Dia katakan untuk kita lakukan. Sehingga terjadi perubahan karakter yang bagus dari yang lama menjadi yang baru. Dan saudara, di dalam Alkitab disebutkan bahwa hanya orang yang dipimpin oleh Roh Allah yang merupakan anak-anak Allah. Jadi kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Allah, kita bukan anak Allah. Biarpun saudara mengenal Yesus, tapi saudara kalau tidak dipimpin oleh Roh Allah di dalam diri saudara, saudara bukan anak Allah. Dan ini akan sulit sekali bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi saudara, diperoleh dalam Yohanes 1, Yohanes 1 ayatnya yang ke-12 dan 13 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi saudara, kalau saudara punya Roh Allah, maka saudara tidak punya keinginan yang negatif. Tidak punya keinginan yang negatif, yang jelek-jelek, yang membuat Roh Allah itu tidak bisa bekerja di dalam diri kita. Dan saudara, untuk bisa
menjadi anak-anak Allah, saudara perlu melakukan apa yang dikatakan oleh Roh Allah yang ada di dalam diri saudara. Jadi kalau Roh Allah saudara mengatakan jangan lakukan ini, ya kita mesti taat untuk tidak melakukan. Dan inilah yang kadang-kadang disebut orang sebagai suara batin kita. Kadang-kadang suara batin kita, kalau kita mau melakukan sesuatu, suara batin kita mengatakan, jangan lakukan. Atau pergilah ke tempat lain, jangan ke sana. Itulah suara Roh Allah yang ada di dalam diri kita, yang mengatakan, jangan lakukan kesalahan. Dan banyak orang yang mengerti hal ini tetapi tidak melakukannya. Kenapa? Karena suara batinnya berbeda dengan apa yang dipikirkannya. Dan inilah yang membuat orang kemudian melawan kehendak Allah di dalam hidupnya. Saudara, saya berikan sharing saya. Saya pernah dulu ingin berkehendak untuk pergi melayani seseorang yang ada di luar kota, jauh tempatnya. Ada 2 orang, 2 keluarga. Yang satu orang yang kaya, yang satu miskin luar biasa. Saya pikir kalau saya jalan dari yang kaya pergi yang ke miskin, mungkin itu hal yang benar. Atau yang miskin dulu, kemudian yang kaya, itu juga boleh. Saya berpikir hal yang logisnya aja begitu. Tapi saudara, suara batin saya mengatakan, jangan pergi yang kekaya. Jangan lakukan itu. Pergilah kepada yang miskin dan pulanglah kembali. Dan saudara, tempat dari orang yang miskin ini jauh banget dari kota Jakarta. Saya pikir, aduh, masa begitu jauh ya. Saya sudah keinginan punya pikiran yang gak suka sebetulnya. Tapi saudara, suara hati itu begitu kerasnya, begitu kuatnya sehingga saya mengatakan, baik Tuhan, saya akan turutin semuanya. Dan saya pergi saudara, pergi ke tempat orang miskin itu tadi. Dan saudara, luar biasa miskinnya, luar biasa. Dan saya mengatakan, kenapa Tuhan kirim saya kemari? Ternyata saudara, di dalam keluarga tersebut ada 2 orang yang sudah bersedia untuk bunuh diri. Dan saya harus menyelamatkan mereka. Saya berbicara panjang lebar mengenai Tuhan dan mereka mengatakan, kita tahu Tuhan Yesus tapi dia tidak menolong kita, dia katakan. Terus saya tanya, kenapa sih, masalahnya apa? Dan ternyata saudara, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah macam-macam yang numpuk jadi satu dan punya hutang yang begitu besar. Saya cuma bilang, kalau kamu tidak percaya Tuhan, siapa yang mau menolong kamu? Enggak akan ada satu orang pun yang mau menolong kamu, saya katakan. Dan dia mulai diam saudara. Dia mulai berbicara, ya tapi Tuhan tidak pernah mendengarkan saya dan segala macamnya. Saya kemudian mengatakan, mari kita berdoa. Kita berdoa saudara, saya berkata sama Tuhan, tolong Tuhan. Saya pun gak bisa menolong mereka, tapi mereka butuh pertolongan itu. Bahwa mereka butuh keuangan yang sangat mendesak supaya mereka tidak dianiaya karena hutang-hutangnya ini tadi. Saya berdoa saudara. Apa yang terjadi saudara tahu? Pintu tidak ada 1 jam saudara diketuk oleh orang. Dan orang itu mengatakan, saya datang kemari, banyak yang mau saya mau katanya. Kenapa saya tanya? Saya perlu bicara dengan yang punya rumah ini. Saya pikir dia sudah mau mengusir saudara. Saya tanya, kenapa? Ya saya perlu bicara katanya. Ternyata saudara, dia mengeluarkan 1 bungkusan yang penuh dengan uang saudara. Uang semuanya banyak dibungkus kertas koran dan diberikan kepada orang itu. Ini buat kamu. Saya dapat untung yang besar sekali dan saya harus
Tiba-tiba Tuhan berbicara, saya harus memberikannya kepada saudara. Dan dia memberikan uang itu, saudara, yang harganya bukan murah. Saya tanya, dari mana kamu bisa tahu kalau dia butuh? Tuhan yang bicara, Tuhan yang menunjukkan bahwa saya harus datang kemari dan harus memberikan ini kepada saudara. Saudara, hutangnya terbayar. Kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Dan sebentar lagi ada orang mengetuk pintu lagi, saudara. Ternyata dia datang membawa sekantong beras. Dan dia mengatakan, ini untuk Bapak yang ada di sini. Karena saya disuruh Tuhan mengirimkan beras ini kepada saudara dia. Jadi saudara, pada saat kita sangat membutuhkan, pada saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan itu tahu. Tuhan mengetahui apa yang kita kehendaki dan dia memberikan apa yang kita mau. Orang itu menjadi terlepas, terbebas dari kuasa-kuasa yang ingin membunuh dia, yang membuat dia ingin bunuh diri. Dan dia merasa terbebas dan dia mengatakan, kalau Ibu Edith nggak datang kemari, saya jadi apa dong? Dia bilang. Saya pikir juga, kenapa saya mesti datang ke dia? Saya juga nggak kenal dia. Tapi saudara, Tuhan berbicara dalam hati saya bahwa saya harus datang ke tempat itu. Dan saya harus menolong mereka. Tuhan selalu menggerakkan kehidupan kita. Kalau saudara mengundang Roh Allah bekerja di dalam diri saudara. Kalau saudara tidak mengundang Roh Allah untuk bekerja di dalam diri saudara, maka Roh Allah juga tidak akan bekerja, saudara. Jadi enggak ada gunanya kita menyebut saya kenal Yesus, tapi kita tidak digerakkan oleh Roh Allah di dalam diri kita. Dan inilah yang membuat kita harus menjadi anak-anak Allah. Semakin kita mengenal Roh Allah ini, maka berarti kita mengenal Bapa kita dengan lebih baik. Dan saudara, misalnya dalam keluarga, kalau seorang anak mengenal bapaknya, sudah tentu akan mencintai bapaknya dengan sangat-sangat. Begitu juga dengan kita. Kalau kita mengenal Allah Bapa kita dan kita hidup di dalam pimpinannya, maka saudara, hidup kita akan sungguh-sungguh tertolong. Hidup kita akan sungguh-sungguh diberkati, dilindungi dari segala macam mara bahaya, pencobaan, dan terutama maut. Karena itu saudara, adalah sangat penting bagi saudara untuk membiarkan Roh Allah bekerja di dalam diri saudara. Dan Roh Allah bekerja bukan dengan seperti apa ya, tetapi menggerakkan hati kita. Menggerakkan hati kita untuk menjaga pikiran kita, supaya pikiran kita melakukan hal yang baik. Karena itu banyak orang yang datang ke saya dan menanyakan, kok hati saya selalu gelisah katanya. Kenapa ya? Terus saya cuma bilang, ya ada yang Tuhan bicarakan tapi kamu tidak mau dengarkan. Biasanya semua orang mengatakan ada sesuatu yang berbicara dalam hati, tetapi apa yang terjadi sebetulnya? Dan ini perlu diperhatikan saudara, bahwa Roh Allah yang ada di dalam diri kita itu adalah penting sekali untuk mengatur kehidupan kita, mengatur karakter kita untuk menjadi lebih baik dan menjadi anak-anak Allah. Tanpa Roh Allah bekerja di dalam diri kita, enggak ada gunanya saudara menyebut saudara kenal Yesus. Karena itu tidak akan berpengaruh apapun juga. Tapi biarkan dengan menyebut nama Yesus, biarkan Roh Allah bekerja di dalam diri saudara dan membiarkan Dia untuk menguasai kita, mendikte untuk kita melakukan sesuatu bagi Tuhan. Inilah yang perlu diajarkan saudara. Perlu saudara kembangkan di dalam kehidupan ini. Dan inilah yang membuat banyak orang mengatakan, bagaimana bisa bernubuat? Sudah bertahun-tahun ikut Tuhan tapi bernubuat aja nggak bisa. Kenapa? Karena Roh Allah tidak dibiarkan di dalam dirinya dan tidak dibiarkan untuk berbicara kepadanya.
Saudara perlu membiarkan Roh Allah bekerja di dalam diri saudara. Membiarkan Dia berbicara, mengatur kehidupan saudara. Supaya Dia, Allah, sungguh-sungguh berkenan kepada saudara. Dan bisa memakai saudara dimanapun juga berada. Dulu saudara saya selalu berpikiran bahwa untuk punya hikmat, kebijaksanaan adalah sulit sekali. Setiap kali Tuhan berbicara selalu saya pikir, benar enggak ya ini dari Tuhan? Benar enggak ini saya mesti lakukan? Dan itu selalu menguasai pikiran saya. Tapi selama saya tidak menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, membiarkan Roh Allah bekerja di dalam diri saya akan tetap mempergunakan pikiran saya yang tidak benar. Dan selalu akan ragu-ragu terus. Karena itu saudara, Tuhan berbicara saat ini bahwa di sini ada banyak Tuhan yang mau pakai. Tapi seperti saya dulu, pikirannya bekerja terus. Selalu bertanya, benar enggak ini dari Tuhan? Benar enggak yang ini harus saya lakukan atau tidak? Karena itu saudara, kalau saudara punya pikiran yang demikian, mulai hari ini serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan biarkan Roh Allah bekerja di dalam diri saudara. Biarkan Dia bekerja dan membentuk satu karakter yang baru di dalam hidup ini. Menjadi manusia yang baru, yang benar-benar mengenal Allah. Bukan hanya sekedar kenal namanya saja, tapi benar-benar mengerti dan mengenal apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita. Karena kalau tidak saudara, kehidupan ini akan menjadi sangat sulit. Apalagi sekarang ini di dalam keadaan yang sekarang, saudara butuh Roh Allah di dalam hidup saudara. Di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-12 dan 13 dikatakan saudara, bahwa setelah orang menerima Yesus maka ia diberi kuasa atau hak supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, pergunakan kuasa itu. Hak itu adalah hak saudara untuk menjadi anak Allah. Dan kalau kita menjadi anak Allah, maka kita harus menunjukkan bagaimana kita harus bersikap terhadap Bapa kita. Sehingga dengan demikian karakter kita mulai dibentuk dan menjadi lebih baik. Dan biarkan Roh Allah kemudian bekerja di dalam diri kita. Itulah yang dikehendaki Tuhan saudara. Karena itu saudara, jadilah anak-anak Allah. Jadilah anak-anak Allah yang sungguh-sungguh mengenal Bapaknya dan apa keinginannya. Karena tanpa itu semuanya kita tidak akan bisa berlaku apapun juga. Karena kalau kita tidak melakukan penerimaan ini dari Tuhan, maka saudara, kita nggak ada gunanya jadi Katolik KTP. Nggak ada gunanya sama sekali. Tetapi dengan menerima Roh Allah di dalam diri kita dan membiarkan Dia bekerja di dalam diri kita, maka kita memberikan diri kita untuk dibentuk oleh Allah Bapa. Dan semakin kita dibentuk, semakin kita mendekat kepada Dia, semakin kita mengenal Dia, maka kita akan selalu merasa dilindungi. Kita akan dilindungi dari, saudara, ada jaminan pemeliharaan. Kalau kita hidup di dalam bimbingan Allah, maka ada jaminan pemeliharaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus akan diberikan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, diberikan firman yang menghasilkan kelahiran baru. Dan yang keempat, Allah turut bekerja sama dalam segala percobaan, tindakan, perbuatan kita. Dalam setiap segi kehidupan kita, Allah turut bekerja sama. Karena itu saudara, gak ada ruginya membiarkan Roh Allah bekerja di dalam diri kita. Tapi sungguh-sungguh kita akan dipelihara, kita akan diberikan perlindungan, berkat yang melimpah karena Allah sangat mengasihi saudara. Tuhan memberkati saudara. Mari kita tundukkan kepala, dan bagi yang mau merasakan bahwa Roh Allah di dalam dirinya bekerja,
Silahkan angkat tangan, saya akan berdoa untuk saudara. Kirana masyakana mayarana masyana. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Tolonglah mereka Tuhan. Kuasai mereka dengan roh Allah-Mu. Biarlah mereka mengerti bahwa mereka adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kuasai mereka dan jadikan mereka berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Kuasa-Mu turun atas mereka saat ini Tuhan. Pada saat mereka mengangkat tangan mereka, Engkau bekerja, Engkau memegang tangan mereka dan tidak akan membiarkan mereka terlepas dari tangan-Mu. Kuasai mereka Tuhan dan berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Ini permohonan saudara. Nah, yang punya permohonan berdiri. Arahkan tangan saudara kepada permohonan saudara. Supaya Tuhan memberkati. Kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, saat ini terjadi permohonan-permohonan Tuhan yang kami serahkan kepadamu. Engkau mengetahui Tuhan setiap permohonan mereka Tuhan. Mereka butuh pertolongan-Mu. Mereka butuh Engkau memberikan damai sejahtera. Engkau menguasai permohonan mereka dan memberikan apa yang mereka minta Tuhan. Tuhan kuasai semuanya Tuhan. Dan biarkan Tuhan ini semuanya terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Bersihkan dari semua kekuatan kuasa kegelap yang menghalang-halangi jatuhnya berkat-Mu Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu dan kami percaya Tuhan Engkau yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Sama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Karena itu saudara, mari di dalam hidup ini jangan lupakan roh Allah bekerja di dalam diri saudara. Saudara perlu untuk dikuasai oleh roh Allah sehingga Tuhan melindungi saudara. Amin. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih untuk Ibu Edith. Kita sungguh luar biasa pada hari ini. Siapa yang boleh menerima sukacita pada hari ini? Amin. Tuhan sungguh memberikan kepada kita anugerah ya. Jalan kehidupan bahwa kita sebagai anak Allah boleh dipimpin oleh roh Allah sendiri untuk mengubahkan karakter diri kita masing-masing. Mari saat ini saya ajak untuk berdoa sebentar. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan sabda-Mu, kehendak-Mu Tuhan di dalam diri kami. Dan tibalah saatnya Tuhan kami memberikan yang terbaik untuk Engkau. Menyisikan sebagian berkat yang Engkau titipkan kepada kami. Untuk kemuliaan nama-Mu, untuk menolong umat-Mu Tuhan yang membutuhkannya. Tuhan Yesus kiranya Engkau memberkati Ibu Edith dan pelayanannya, usahanya, pekerjaannya, dan seluruh keluarganya. Sehingga melalui Ibu Edith, di dalam Ibu Edith boleh nama-Mu dipermuliakan dan semua orang boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, segala pujian kami kembalikan hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Sama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dengan penuh sukacita dan dengan kesungguhan hati. Biarlah Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Ku persembahkan bagimu Yesus yang terbaik dan terindah. Segala apa yang ku miliki
Untuk pengurus dipersilahkan untuk memberikan beberapa pengumuman. Silakan Ibu Koni. Terima kasih Bu Cynthia. Shalom, selamat siang semua Bapak, Ibu, saudara-saudari yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Edith Aryani Witoha yang pada pagi hari ini memberikan renungan untuk kita semua dan dapat menguatkan kita semua. Kepada Ibu Betty dan Ibu Linda, terima kasih atas kesaksiannya. Kepada tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Cynthia dan tim singernya, kepada pemain keyboard Ibu Lili, kepada petugas LCD proyektor Sis Uni dan Sis Sinta, dan soundman Bro Arvin. Kepada para petugas, penerima tamu dan kolektan, Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. Ada beberapa pengumuman. Kamis malam tanggal 15 Juni jam 19.30 di tempat ini ada renungan akan dibawakan oleh Bapak Nicholas Yulianto dengan tema penyembahan yang aktif. Selasa pagi tanggal 20 Juni jam 10 di tempat ini juga ada renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Patricia Hasni dengan tema sikap pembenaran diri sendiri yang bukan dari Allah. Kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudari yang ingin didoakan secara khusus dan rahasia yang berbeban berat dapat menghubungi tim pelayanan Santo Yakobus di SOS Doa, nomor HP-nya 088 8550 1028. Kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pada siang hari ini, dimohon kesediaannya untuk berdiri dan kita saling berkenalan. Ada tadi Ibu Liliana ya kalau nggak salah ya. Silakan Bu berdiri untuk kita berkenalan Bu. Selamat datang di PD Pagi. Sama juga Ibu Lili juga ya namanya. Iya. Silakan berdiri Bu. Kita berkenalan dan selamat datang juga. Terima kasih. Orang-orang lama semua. Oh iya masih ada Adek. Selamat datang ya Dek. Semoga ini kan masih libur ya. Oh ya Ibu juga. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus pada pagi hari ini, mohon menghubungi pengurus PDKK di belakang. Tim doa kami akan melayani Bapak Ibu secara khusus untuk didoakan. Demikian pengumuman kali ini, sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi Selasa minggu depan. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Koni untuk pengumumannya. Tibalah saat ini kita mau mengakhiri persekutuan ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dari awal hingga akhir persekutuan kami. Biarlah persekutuan ini bukan pertemuan biasa-biasa saja, tetapi boleh memberikan kepada kami sukacita dan ubah diri Tuhan. Sehingga kami semakin hari boleh semakin menyerupai Tuhan. Dan roh Allah boleh tinggal di dalam kami. Semakin hari semakin baik. Kami tidak berdaya Tuhan tanpa Engkau. Sebab Engkaulah pokok anggur yang sejati. Dan biar kami boleh menjadi ranting-ranting-Mu yang setia. Untuk boleh dibentuk, ubahkan. Semakin menyenangkan hati-Mu. Tuhan, doa dan pujian telah kami hantarkan ke dalam Engkau.
sembah dan puji hanya kepada Allah kami yang hidup, tempat persembunyian kami, tempat yang mengubahkan kami kepada. Biarlah Tuhan, kami boleh menjadi berkat-Mu. Selepas dari persekutuan ini, kami tetap terus-menerus bersekutu dengan Engkau. Di rumah, dimanapun kami berada, boleh menjadi cerminan terang-Mu, garam-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, untuk menjadi pelita yang hidup bagi seluruh orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, segala pujian kemuliaan kami kembalikan hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati kami semua satu persatu saat ini Tuhan. Dan satu persatu kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Amin. Jadikan ku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Dikatakan jadikanku. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama Kami yang telah diselamatkan. diselamatkan. Jadi terang-Mu Tuhan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Sekali lagi, agar mereka melihat. Agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Amin. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah Engkau sekarang dan untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati dan kita akan berjumpa lagi Selasa yang akan datang di waktu dan tempat yang sama. Amin. Tuhan memberkati.